Halo. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Rian? Sandi. Baik-baik, aku baru pulang dari Jogja, baru sampai Jakarta. Keren, keren. Habis ada manggung kemarin. Di Jogja udah mulai bisa berapa kapasitasnya kemarin? Kalau kemarin kebetulan acara perusahaan, jadi memang hanya untuk internal dan virtual sih Pak. Kalau kemarin semalam. Hybrid gitu ya? Iya, jadi manggungnya di Candi Borobudur kemarin. Ih, keren banget. Di Taman Iya, Lumpini. iya, Oke, wow. Pertama-tama aku mau terima kasih karena sama-sama, Mas Andi. untuk ngobrol. Biasanya tuh kalau kita minggu itu ada acara ngobrol bareng pakai Ya, @pesona_id_travel. Aku lagi libur nih, aku lagi cuti. Jadi tapi kita sebetulnya pengen ngobrol-ngobrol tentang ekonomi kreatif sama siap, siap, Mas Andi. tentang Nusantara House nih, tentang music in general nih. Siap. Jadi pasti udah ditunggu-tunggu kalau Rian The Massive ini adalah lagunya di antara kalian, bener nggak? Wah, Mas Andi tahu juga ternyata. Dengan nyanyi yang super khas, kita sangat ngefans banget. Boleh dong kalau supaya teman-teman yang udah gabung di sini bisa dengerin juga masih Boleh. dengan suara khas Mas Rian dan yang buatnya. Bentar. Pak Sandi mau request lagu apa? Sebelum kita Ini ngobrol-ngobrol. tadi lihat dari chat semuanya maunya di antara kalian. Oke. Wah ini lagu lagu galau sih Pak sebenarnya. Ini lagu Lagu. ciptaannya Tim Galau. Oke, lagu ini gini. Lupakan aku kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Gitu kira-kira Pak. Keren banget. Nah, kalau ngomong mengenai lagu ini kan musik Ya, ini satu subsektor ekonomi kreatif yang kebetulan memang betul. kami diminta untuk membangun. Ini The Massive ini sering eh, menjadi eh, satu pembicaraan di kita karena ternyata di tengah-tengah pandemi The Massive ini malah tetap berkreasi dan Ya. ada single terbaru. Jadi bisa diceritain nggak mengenai singlenya supaya teman-teman bisa yang ada Ya, di rumah bisa up to date. ya, sebenarnya kemarin aku sempat mengundang Pak Sandi juga yang tanggal 12 November kemarin. Jadi kebetulan memang selain launching Nusantara House, The Massive juga baru saja merilis single baru bersama the one and only living legend Om Faris RM. Jadi uh, sebenarnya pengen banget Pak Sandi datang langsung dan ngelihat kita perform, tapi kan Pak Sandi sedang berhalangan. Cuma terima kasih Pak kemarin udah bikinin video testimoni buat Nusantara House. Jadi kita mengajak Om Faris RM untuk bisa berkarya bersama The Massive di single terbaru kita, judulnya Kau Yang Tak Pernah Tahu. Jadi memang lagu ini memang aku buat memang karena kita tahu di industri di dunia musik sekarang tuh kayak eranya lagi balik lagi ke tahun 80-90, kayak misalnya Bruno Mars, terus The Weeknd, itu tuh musiknya lagi balik lagi ke sana gitu. Jadi entah kenapa The Massive juga kayak beberapa bulan belakangan ini kita tuh lagi dengerin lagu-lagu seperti lagu-lagunya Babyface, kita dengerin lagunya Tears for Fears, terus kita lagi dengerin lagunya balik lagi dengerin Michael Jackson. Jadi entah kenapa tuh kita kayak lagi sering banget dengerin lagu-lagu yang dulu waktu kita kecil tuh kita dengerin juga gitu, dan akhirnya pas jadi lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu ini, entah kenapa kok yang terlintas adalah Om Faris RM, karena kita pengen dapetin sound 80s-nya gitu, sound 80-annya.
Dan ternyata ketika kita ngasih demo ke Om Faris sangat menyambut baik demo kita, dan dia bilang, aku seneng banget bisa diajak sama The Massive. Dan akhirnya terjadilah lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu yang rilis kemarin tanggal 12 November, dan responnya cukup baik karena memang entah kenapa lagu ini memang sepertinya diciptakan untuk kita bisa berkolaborasi dengan Om Faris, karena kebetulan aku juga salah satu kolektor album-album musisi-musisi Indonesia. Jadi aku banyak mengoleksi album Piringan Hitam dari tahun 50, ya 60, 70, apalagi 80 ya. Nah, 80 itu memang albumnya Om Faris RM aku cukup cukup lengkap albumnya. Jadi aku tuh sebenarnya udah kenal lama sama Om Faris itu dari berapa? Mungkin dari 7 tahun yang lalu. Aku tuh kalau ketemu dia pasti minta tanda tangan di albumnya Om Faris. Dan ternyata di tahun ini kita dapat kesempatan berkolaborasi dengan Om Faris RM, tuh rasanya kayak mimpi yang jadi kenyataan ya, Pak Sandi, gitu. Ya, saya juga mohon maaf sekaligus juga mengucapkan selamat atas kick off Nusantara House ya. Terima Wadah kasih, Pak Sandi. anak muda yang udah berhasil menjadi TikTok House terbesar di Indonesia nih. Dan udah ditonton lebih dari 200 juta views. Ya, Dan ya. ya waktu itu saya pengennya sih hadir secara fisik, tapi karena kebetulan ada tugas, nah ada dinas di tempat lain, jadi saya nggak bisa hadir. Tapi boleh diceritain nggak nih siapa aja yang boleh ikutan di Nusantara House? Ya. Gimana sih awalnya bisa kepikir Nusantara House, dan mungkin nanti saya mau kasih giveaway ini ke teman-teman di Instagram Live ini yang bisa kasih 5 ide terbaik bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa kerja sama Nusantara House supaya platform Nusantara House ini bisa lebih mendorong kreativitas dari anak-anak muda di seluruh wilayah Nusantara. Ya, awalnya memang aku terinspirasi dari banyaknya tempat-tempat pariwisata yang terdampak pandemi ya Pak ya. Kenapa home base-nya di Bali? Karena Bali itu ada salah satu wilayah yang memang kita tahu semua wisatawan dari luar negeri ataupun dalam negeri itu kan selalu ke Bali ya. Dan yang terdampak itu Bali itu sangat luar biasa. Jadi aku beberapa kali datang ke Bali itu sampai hotel-hotelnya itu sampai yang benar-benar dalam tanda kutip itu kayak berhantu itu loh Pak, karena saking nggak pernah dikunjungin sama orang kan gitu. Jadi aku tiba-tiba kayak wah gimana caranya bisa ada satu wadah sosial media yang juga ikut bisa berpromosi untuk pariwisata. Jadi akhirnya aku bertemu dengan beberapa anak-anak muda yang usianya itu 10 tahun di bawah aku, dan mereka ini sudah sempat membentuk satu TikTok House di Bali, tapi dengan scoop yang kecil gitu. Dan akhirnya aku bertemu sama mereka, dan aku juga punya partner namanya Mas Wahyu Kenzo. Beliau adalah salah satu CEO di Pansaka namanya, dan akhirnya aku ngobrol dengan beliau, terus akhirnya aku pertemukan dengan anak-anak muda ini dengan konsep yang luar biasa. Aku pikir ini adalah future bisnis ya, maksudnya akan jadi salah satu bisnis yang sangat luar biasa ke depan. Apalagi kita tahu TikTok itu kan sekarang sudah bukan hanya konsumsi untuk kalau zaman dulu awal-awal TikTok kan kita anggap itu alay gitu Pak ya, tapi sekarang itu sekelas Coldplay aja itu rilis single awal itu di TikTok dulu gitu. Jadi pre-release-nya tuh di TikTok. Jadi buat aku TikTok adalah salah satu platform yang sangat menjanjikan untuk kita berpromosi ya. Dan akhirnya konsep itu aku tangkap, dan hanya dalam waktu persiapan mungkin sekitar 2-3 bulan ya untuk mempersiapkan semuanya. Terus akhirnya kita buka submission, kita membuka pendaftaran untuk yang mau gabung di TikTok House, di Nusantara House. Jadi di situ kita kayak ngasih beberapa fasilitas untuk para konten kreator yang bergabung sama kita. Jadi kita kasih tempat, kita kasih rumah yang bagus di Bali, terus kita kasih HP HP yang bagus untuk bikin konten, terus kita siapkan editor yang profesional
yang memang jago ngedit ya. Terus bener-bener kita kita kasih gaji juga setiap bulan. Terus kita kasih, pokoknya kita kasih fasilitas baju, kita siapin dan lain-lain. Jadi ternyata kita kaget banget, hanya dalam 2 hari yang daftar itu 11.200 orang. Wow. Dan sekarang sudah beberapa, mungkin udah 1 bulan ya kita buka pendaftaran itu. Sekarang database yang kita terima itu sudah hampir 13.000 orang, Pak. Jadi TikTokers yang ada di kita tuh database-nya ada 13.000 orang. Jadi akhirnya kita bingung, kita mau milih yang mana kan? Karena yang kita kaget adalah yang daftar ini yang sudah verified semua, justru. Yang followersnya sudah 6,3 juta, yang 2,4 juta. Jadi buat saya, wah ini luar biasa gitu. Dan hanya dalam waktu 2 minggu kemarin, views-nya sudah 200 juta lebih untuk hashtag Nusantara House. Jadi buat aku ini adalah salah satu angin segar juga, sebuah solusi juga untuk pariwisata, agar nanti misalnya di daerah mana, misalnya contoh Labuan Bajo, Raja Ampat, itu bisa bekerja sama dengan Nusantara House, kita bisa bikin konten di sana, dan akhirnya orang tahu bahwa ini loh ada tempat-tempat indah, dan kalian bisa datang ke tempat ini. Maksudnya kan banyak orang lebih suka liburan ke luar negeri gitu. Nah kalau bisa, kalian liburan dulu di Indonesia, baru nanti ke luar negeri gitu. Jadi kita bisa ngebedain. Karena beberapa kali aku juga sempat datang ke beberapa tempat-tempat pariwisata ya, ternyata juga tidak kalah indah dengan tempat-tempat pariwisata di luar negeri ya gitu. Itu sih Ya, Pak awalnya. bener banget. Jadi kita ada 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Dan tentunya Bali sebagai destinasi unggulan. Terus kita punya 5 destinasi prioritas lainnya seperti Raja Ampat, Belitung, Morotai, Wakatobi, dan juga Tengger Semeru. Tapi memang betul ya, sekarang ini kita bergerak dari konten lama boleh dibilang mainstream ke konten-konten yang seperti di TikTok untuk pemasaran. Nah, saya tadi udah janji mau kasih giveaway ke 5 ide terbaik kolaborasi antara Nusantara House dan Kemenparekraf. Wow. Dan bisa di-execute sama-sama karena kita ingin mengangkat nih destinasi-destinasi wisata kita dengan pola promosi yang not business as usual gitu. Nah ini kan soalnya udah 200 juta views, mungkin ini cara kita untuk menjangkau TikTokers ini bisa menjangkau millennials dan generasi Z yang menjadi target market utama dalam kita mengangkat kembali pariwisata dan ekonomi kreatif. Jawabannya bisa di @sandiuno atau bisa di @pesona_id_travel. Jadi 5 jawaban terbaik kita akan kasih giveaway dari Wonderful Indonesia. Nah, kita juga ngelihat ya bahwa tadi collab dengan Om Faris RM. Dan Ya. kalau bicara Tears for Fears, bicara itu kan zaman waktu aku lagi masih kuliah gitu. Dan ini kayak siklusnya balik lagi. Nah, gimana dari segi inovasinya nih, karena The Massive ini udah 19 tahun berkarya tanpa ganti personel. Ya. Satupun. Ini kan ada satu yang kita bisa pelajari mengenai teamwork, mengenai cohesiveness, bagaimana caranya bertahan tanpa ada yang merasa ya karirnya tidak dibukakan jalan dan lain sebagainya. Jadi apa nih tipsnya kok bisa perjalanannya 19 tahun solid dan sampai ke titik ini? Ini jujur saya merinding nih Pak. Merinding banget. Pak Sandi bisa tahu kalau kita sudah mau 19 tahun, walaupun mungkin Pak Sandi bisa searching ya. Tapi buat saya, Pak Sandi sampai riset seperti itu, buat saya ini sebuah kehormatan. Terima kasih Pak Sandi. 19 tahun buat kita adalah waktu yang sebenarnya mungkin menurut orang itu sudah cukup lama ya, tapi buat kita tuh kayak baru mulai ya Pak ya. Jadi kita selalu merasa
setiap tahun itu kita selalu punya goals, kita selalu punya target yang selalu kita tulis. Kita selalu punya mimpi-mimpi yang kita tulis. Jadi seperti di tahun 2019 kita pernah merekam live 20 lagu The Massive di Abbey Road Studio di London. Jadi itu adalah salah satu mimpi kita yang kita tulis sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2012. Jadi di tahun 2012 itu kita pernah ngasih sign di cover album The Massive. Di situ ada poster The Beatles dan juga ada peta dunia. Kenapa kita taruh itu? Karena kita pengen punya mimpi, kita bisa karya kita bisa mendunia dengan lagu-lagu The Massive, dan juga kita bisa seperti The Beatles ya, yang karyanya bisa nggak lekang oleh waktu. Nah, setelah 7 tahun kemudian tiba-tiba kita dapat tawaran manggung di London, dan akhirnya kita tidak mau tidak mau kesempatannya hilang. Jadi kita akhirnya cari tahu gimana caranya bisa rekaman di Abbey Road. Dan alhamdulillah kejadian, kita rekaman di tahun 2019. Jadi itu adalah salah satu sedikit mimpi yang pernah kita tulis sebenarnya. Jadi itu kita pernah tulis di mimpi-mimpi kita, dan hampir setiap bulan kita selalu ngobrol dari hati ke hati, karena buat kita musik ini sudah menjadi sudah seperti darah yang mengalir dalam tubuh ya Pak ya. Jadi sudah bukan seperti pekerjaan lagi, tapi memang musik ini sudah menjadi hal yang kita cintai ya. Karena buat kita dulu dari awal kita membentuk sebuah band itu memang kita sudah punya mimpi, kita pengen jadi band yang besar, tapi kita juga pengen jadi band yang bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk keluarga. Jadi terutama saat kita punya lagu Jangan Menyerah, itu adalah salah satu lagu yang menjadi titik balik The Massive saat itu, yang dimana kita di album pertama kita sempat menjadi band yang banyak hatersnya Pak. Kita sempat dituding meniru beberapa musik dari luar gitu, tapi kita tidak putus asa dan kita membuktikan bahwa kita adalah band yang memang bisa dipertanggungjawabkan karyanya. Dan alhamdulillah waktu itu Jangan Menyerah di tahun 2010 kita mendapatkan 4 penghargaan AMI Award saat itu. Ini ada 4 piala. Jadi di situ kita merasa kita punya tanggung jawab yang lebih, karena setelah kita punya lagu Jangan Menyerah, kita benar-benar setiap acara sosial, acara apapun, kita menjadi band yang pertama kali harus siap dipanggil gitu. Jadi acara amal, entah itu ada bencana alam, kita selalu tampil dimanapun gitu. Dan itu seperti menjadi menjadi sebuah panggilan hati ya. Kita sudah punya lagu yang ternyata banyak menginspirasi orang ya. Kita seperti yang Pak Sandi bilang, tidak semua karena uang. Kita juga punya tanggung jawab untuk bisa berbagi kebahagiaan, dan alhamdulillah itu yang bikin The Massive sampai sekarang terus bisa sama-sama. Karena memang prinsip kita, uang tuh bisa dicari, tapi persahabatan itu yang susah untuk dipertahankan. Karena banyak sekali band-band di era kita yang bubar, vokalisnya keluar, personalnya tinggal 2 gitu kan, atau tinggal sendirian. The Massive alhamdulillah sampai sekarang kita tetap berlima, dan kemarin waktu rilis single The Massive yang bersama Faris RM jam 5 pagi setelah saya sholat subuh, itu saya WhatsApp grup player, grup The Massive gitu ya. Kita bilang kita harus ngeband sampai tua ya teman-teman ya. Kita kaya raya bareng. Aku bilang gitu. Karena buat aku The Massive ini kendaraan Pak, kendaraan yang bisa membawa kita kemanapun, dan itu sudah terbukti. The Massive dari band yang dari gang kecil di Ciledug. Saya dulu ngontrak di sebuah rumah kecil di Ciledug yang namanya Gang Kamboja. Itu kalau jalan Pak, itu muatnya hanya untuk 1 atau 2 orang Pak, saking kecilnya tuh Pak. Jadi dari situ kita punya mimpi-mimpi yang besar, dan kita bisa manggung di beberapa negara seperti di Irlandia, di Australia, di Korea, di Asia Tenggara kita hampir semua, di Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi, jangan pernah takut bermimpi, karena doa-doa yang kita omongnya itu kadang bisa kesampaian. Makanya kita nggak pernah mau ngomong yang jelek-jelek Pak. Kita benar-benar, kadang dulu orang suka bilang, lu kayak orang gila lu, ngomong apa emang bisa gitu. Tapi ternyata apa yang kita omongin itu kejadian semua. Kita dulu waktu kita masih latihan ya di studio gitu ya, aku tuh dulu suka naik ke atas kursi gitu ya.
apa kabar Surabaya, apa kabar Makassar, itu waktu belum rekaman. Dan ternyata kejadian, kita bisa manggung dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika sudah di industri, aku ngayal lagi, thank you London. Nggak taunya, kemarin waktu di London, aku ngomong gitu beneran gitu, thank you London. Terus aku nengok ke gitarisku, kejadian nih sekarang ya gitu. Jadi jangan pernah apa ya, ngomong hal-hal yang negatif. Kita harus ngomong positif, karena kita nggak pernah tahu apa yang kita omongin ternyata bisa bisa menjadi doa juga kan gitu. Ya Itu Pak. itu benar banget ya. Ucapan adalah doa dan never underestimate your dream because it may come true. Jadi mimpi kita jika kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas itu insya Allah bisa uh, terwujudkan, terrealisasi. Nah, sebetulnya yang menarik bagi aku sih ya, 19 tahun itu kan kalau dilihat ada 3 siklus yang kita pelajari. Itu siklusnya itu sekitar 7 tahun. 7 tahun itu di mana suatu organisasi istilahnya bosen gitu, jenuh. Terus akhirnya ini saya pelajari di usaha ya, di perusahaan besar itu ada 3 kalau 20 tahun tuh ada 3 siklus yang dilewatin, dan kalian udah melakukan inovasi sehingga akhirnya tetap solid dalam 19 tahun itu sih menurut aku prestasi. Dan ini yang bisa jadi inspirasi dan motivasi buat band-band lain. Kalau aku lihat tuh band itu seperti kayak sebuah perusahaan gitu, Ya, di mana atau organisasi di mana leadernya itu bisa inspire, leadernya itu bisa kasih example, leadernya juga bisa mengayomi dan memberikan tempat masing-masing sehingga tetap solid dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dan ini yang luar biasa menurut aku. Dan tadi tuh kalau cerita mengenai bawa mikrofon itu, dulu waktu awal-awal saya juga suka dengerin kayak lagu Genesis, lagu Queen, terus Coldplay sambil megang sisir tuh, sisir yang dan tiba-tiba sekarang diminta ngurusin musik sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif. Dan kita sama-sama sama Mas Rian di WhatsApp grup Suara ya, sama ya. Bang sebagainya. Anyway, ini udah hampir setengah jam. Saya pengen mungkin sebagai penutup, jika tidak ada pertanyaan lain dari rekan-rekan di sini, kan Nusantara House itu home of content creator nih. Ya. Ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman content creator dalam menciptakan konten untuk mereka bisa nemuin satu konten yang betul-betul bisa sukses, bermanfaat. Karena kan konten yang sebaik-baiknya konten itu adalah konten yang bermanfaat. Jadi bukan hanya bermanfaat termasuk menghibur ya, tapi bermanfaat juga bagi bagi sesama manusia dan lain sebagainya. Ya, yang pasti kalau buat saya viral atau terkenal itu adalah bonus ya Pak ya. Jadi ketika kita membuat kayak seperti The Massive kan, saya juga kan bikin lagu. Itu adalah konten juga. Aku membuat konten lagu gitu. Jadi buat aku ketika kita membuat sebuah konten itu yang menjadi apa tujuannya adalah kita berkarya, bukan untuk menjadi terkenal atau viral. Karena buat aku itu adalah bonus sih. Tapi ketika kita konsisten membuat karya, akan ada waktunya nanti orang akan melihat karya kita gitu. Orang akan melihat, orang akan menilai juga karya yang kita buat. Jadi buat teman-teman content creator ya tetap bikin konten terus yang bermanfaat, yang kreatif. Dan aku selalu amazed dengan anak-anak muda sekarang sih Pak, karena buat aku mereka itu punya pola pikir yang berbeda dengan aku ya. Maksudnya anak-anak muda 10 tahun di bawah aku tuh punya pola pikir yang sangat berbeda. Jadi aku justru juga banyak belajar dari mereka bagaimana cara untuk berkomunikasi, bersosialisasi di sosial media. Karena dulu aku termasuk salah satu orang yang sangat kaku. Tapi ketika aku
berteman dengan mereka, aku jadi tahu, oh ternyata engagement tuh seperti ini. Jadi aku juga salut sama Pak Sandi sih, karena Pak Sandi adalah Pak Menteri yang juga engagementnya dijaga gitu. Misalnya aku lihat dari konten-konten Pak Sandi yang bersentuhan dengan langsung dengan masyarakat, itu keren banget. Aku kemarin sempat lihat juga yang ibu-ibu minta foto itu kan, itu yang ibu guru itu menurut aku keren banget gitu. Itu jadi salah satu konten yang menarik. Jadi ya buat teman-teman, teruslah berkarya. Viral atau terkenal itu adalah bonus. Yang penting kita cintai apa yang kita kerjakan. Dan kalau memang kalian tertarik, silahkan daftar diri kalian ke Nusantara House. Bisa klik juga di link Nusantara House di situ, langsung bisa mendaftar. Siapa tahu kalian beruntung dan bisa menjadi keluarga Nusantara House. Dan mudah-mudahan juga Bapak Kemenparekraf kita bisa berdampingan ya Pak ya, bisa berjalan bersama untuk bisa memajukan pariwisata di Indonesia dan juga ekonomi di Indonesia, termasuk musik juga, karena banyak sekali lagu-lagu yang terkenal itu karena TikTok, Pak. Jadi Betul. banyak sekali lagu-lagu yang hits itu karena TikTok. Itu luar biasa. Makanya kenapa aku membangun Nusantara House ini, karena memang cakupannya sangat luas ya. Jadi bisa untuk promote banyak hal sih. Dari produk, dari tempat pariwisata, bahkan sampai mungkin ya kalau misalnya apa ya, bakalan rame nanti menjelang 2024, Pak. Oke, nanti kita ngobrol mengenai itu Ya, kapan waktu. Tapi ya, pada ya, intinya kita nangkep banget Nusantara House ini menjadi salah satu wadah ya, bagi para content creator. Dan sekali lagi aku mau ulang, ada 5 giveaways yang ya, bisa dimenangkan oleh teman-teman jika memberikan ide terbaik kolaborasi antara Nusantara House dengan Kemenparekraf, dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Musik sebagai salah satu subsektor di ekonomi kreatif ini menjadi salah satu alat promosi untuk pariwisata, karena banyak sekali daerah-daerah itu terangkat karena musik ya. Kita ya. bisa hitung dengan Laskar Pelangi maupun film juga, dan lagu-lagu yang melakukan satu seperti Senja di Kaimana, itu Ya. mengangkat Kaimana dan lain sebagainya. Dan Utama ya, lagu jawaban romantis. bisa ke @sandi_uno atau di @pesona_id_travel. Nah, terakhir nih, tadi sempat ngomong mengenai single terbarunya bareng Om Faris RM. Sekarang Oke. promoin ke teman-teman yang lagi nonton, terus ya diceritain juga nih ide daripada single ini, selain daripada tadi The Resurgence of the 90s, tapi gimana rasanya kerja bareng Om Faris RM, karena Om Faris RM ini legend ya, dan Ya. aku kalau ketemu sama dia selalu ketawa-tawa karena dia selalu bilang, wah kalau orang ketemu aku selalu minta lagu kutukan. Saya bilang, kutukan apa? Itu katanya ada satu lagu kutukan buat saya katanya. Apa kutukan? Iya itu lagu Sakura katanya. Setiap ketemu selalu suruh nyanyi itu, kayak dikutuk katanya. Silakan promoin lagu single terbarunya, Mas Rian. Ya, lagu Kau Yang Tak Pernah Tahu memang aku tulis di tahun ini, dan entah kenapa pembicaraan kita 6 atau 7 tahun lalu itu baru terwujud baru di tahun ini, karena mungkin ya memang lagunya itu memang ditakdirkan untuk bisa mengajak kerja sama Om Faris RM. Dan Om Faris di lagu ini juga mengisi semua keyboard dan juga organ, terus ada Hammond, mengisi Hammond juga di situ, electric piano juga. Jadi memang semuanya soundnya itu benar-benar analog. Jadi memang instrumen yang memang dipakai Om Faris di era itu dari tahun 80-an. Jadi kalau teman-teman dengar itu memang vibes-nya memang 80s, late 80s, early 90s banget gitu. Jadi kita kayak dibawa kembali ke masa itu. Dan cuma memang lagunya aku buat di tahun ini. Lagunya sendiri sebenarnya memang tentang
banyak orang kan kalau misalnya suka sama seseorang biasanya suka dipendem, Pak. Termasuk saya dulu kalau waktu zaman masih SMA ya atau SMP gitu, kalau suka sama orang pasti karena saya nggak pede, saya suka memendam perasaan. Sampai akhirnya ketika saya mencoba ungkapin, nggak taunya malah bikin dia ngejauh gitu. Jadi akhirnya itu kayak aku mencoba untuk apa ya? Ya pasti setiap orang kan pernah ngalamin itu ya, dan di situ aku memasukkan kata mama papa di situ karena orang tua aku selalu bilang gini, kamu tuh kalau misalnya suka ya mau diomongin, jangan dipendam, harus jujur. Jadi akhirnya aku masukkan lirik itu di dalam lagu itu gitu. Kalau boleh saya pengen nyanyi sampai refnya Pak untuk Silakan, temen. silakan banget. Oke, ini spesial buat Pak Sandi, mungkin juga Pak Sandi pernah memendam perasaan juga saat itu. Oke. Semua tahu ku menyukaimu, bulan, bintang, dan langit jadi saksiku. Teman-temanku juga tahu itu, bagaimana aku menggilaimu. Papa mamaku bilang harus jujur, jangan pernah memendam perasaan. Bagaimana aku bisa bicara sedangkan ku tak mampu menatapnya. Hanya kau yang tak tahu perasaanku, betapa ku ingin miliki hati dan jiwamu. Hanya kau yang tak pernah tahu. Oke, thank you banget. Lagu terbaru, single terbaru dari Rian dan The Massive bareng Om Faris RM. Langsung aja bisa di download, dan jangan lupa kita hargai copyright dari teman-teman pemusik-pemusik kita, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi Nusantara House sama Kemenparekraf bisa kita wujudkan. Thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya, udah Terima kasih Pak. meluangkan waktu hari Minggu ini. Salam dari Amerika untuk Rian, semakin sukses dan mudah-mudahan bisa manggung juga di New York, bisa manggung juga di Boston, bisa manggung juga di kota-kota di sini. Jadi mungkin udah mulai boleh tuh. Hello New York, thank you. Ya, thank you New York. Thank you New York, thank you Boston. Sampai jumpa lagi. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.